sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan. Hal ini sangatlah tidak mudah untuk saya. Dari awal sampai sekarang ini, saya mengalami ups and down yang cukup besar, yang dimana saya terkadang juga bingung. Di sini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Sejauh mana, tadi saya bilang, tindakan asusilanya itu adalah titik puncaknya. Dalam mencapai titik itu, ya persoalannya bukan hanya tindakan asusila loh. Itu betul salah satu elemen utama, tapi dalam mencapai titik itu ada penyalahgunaan fasilitas jabatan, penyalahgunaan jabatan, ya, kemudian juga penyalahgunaan kekuasaan, ya, yang itu tadi fasilitas-fasilitas KPU, yang mana semua tindakan itu melanggar 4 prinsip asas tadi, ya, asas penyelenggara pemilu tadi. Pertama, dia bukan ketua PPLN, hanya bagian dari anggota PPLN, itu jadi hierarkinya sangat jauh. Yang kedua, ancaman fisik itu tidak ada, ya. Ancaman fisik memang tidak ada, tapi metode manipulasinya informasi itu adalah lewat kata-kata, lewat verbal, ya, lewat verbal, dan juga kan beberapa kali bertemu dalam rangka kedinasan. Dan ketika dalam rangka kedinasan ini, inilah yang dimanfaatkan. Itu juga yang dilihat DKPP sebagai bentuk pelanggaran etik. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan tindakan asusila yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asyari berkaitan dengan perubahan PKPU tentang tata kerja tahun 2022. Anggota DKPP J. Kristiadi menjelaskan bahwa PKPU nomor 5 tahun 2022 tentang tata kerja KPU mengubah ketentuan pasal 90 ayat 4 peraturan KPU nomor 4 tahun 2021. Pasal 90 ayat 4 itu sebelumnya melarang pernikahan siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa jabatan. Setelah diubah menjadi hanya larangan berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu saja. Dengan adanya aturan baru tersebut, Hasyim sejak awal bertemu korban langsung berupaya mendekati dan memberi perlakuan khusus melalui pembicaraan. Bahkan teradu tidak menjaga integritas selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum. Permintaan teradu untuk jalan berdua dengan pengadu tidak patut dilakukan, mengingat status teradu yang sudah berkeluarga. Selain itu, isi chat teradu yang menuliskan CD yang diakui dalam sidang pemeriksaan adalah celana dalam, menurut DKPP tidak patut dibicarakan, mengingat status teradu sebagai atasan dari pengadu dan teradu sudah berkeluarga. Apalagi dalam pesan pengadu kepada teradu tidak ada titipan berupa CD untuk dibawa ke Belanda. Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu memaksa melakukan hubungan badan, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023 dilaksanakan kegiatan BIMTEK PPLN di Den Haag. Pada kegiatan tersebut teradu hadir pada tanggal 3 Oktober 2023 dan menginap di Hotel Van der Valk Amsterdam, Belanda. Bahwa dalam sidang pemeriksaan pengadu mengaku pada malam hari tanggal 3 Oktober 2023 pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya. Pengadu kemudian datang ke kamar hotel teradu dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu. Dalam perbincangan tersebut teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya pengadu terus menolak, namun teradu terus memaksa. Saya ulangi, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi. Berdasarkan fakta persidangan, J. Kristiadi menyatakan bahwa Hasyim juga terbukti sudah sejak awal mengincar korban untuk memenuhi hasrat seksualnya. Hasyim terbukti beberapa kali mencari kesempatan untuk bisa bertemu empat mata dan bepergian dengan korban. Teradu berupaya menjalin hubungan pekerjaan, namun di sisi lainnya menyusupkan kepentingan pribadinya untuk memenuhi hasrat pribadinya yang bersifat seksual. Selain itu, terungkap pula bahwa Hasyim merayu dan memaksa CAT untuk berbuat asusila di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober 2023.
Setelah kejadian tersebut, korban dan teradu beberapa kali jalan bersama di Amsterdam sampai dengan kepulangan teradu ke Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2023. DKPP telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim karena melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu. Sanksi itu diberikan karena Hasyim dianggap terbukti melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri Den Haag Belanda berinisial CAT. Dalam putusannya, DKPP juga meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Menanggapi putusan itu, Hasyim Asyari mengaku bersyukur karena disanksi pemberhentian oleh DKPP atas pelanggaran etik terkait tindakan asusila. Sebagaimana diketahui, substansi putusan tersebut sudah mengikuti semua. Hasyim juga menyampaikan mengucapkan alhamdulillah. Hasyim kemudian menyampaikan terima kasih atas putusan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP karena membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU. Ya, tentu kita menyayangkan ya kejadian ini ya. Walaupun sebetulnya ini sudah kejadian beberapa kali sebetulnya ya. Dan kami juga sudah mengingatkan bukan hanya kepada saudara Hasyim, tetapi kepada seluruh anggota pimpinan dan anggota KPU maupun Bawaslu ya di dalam rumpun penyelenggara pemilu yang menjadi mitra kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, bahwa mereka harus menjaga kredibilitas, menjaga kewibawaan institusi, termasuk menjaga diri mereka, sikap mereka gitu loh. Nah, bahkan kami sempat menyampaikan teguran-teguran yang lumayan keras ya pada saat rapat kerja, tapi itu menjadi bagian tanggung jawab moral kami karena Komisi 2 kami yang memilih mereka gitu ya. Dalam sidang pemeriksaan, pengadu menyatakan setelah kejadian tersebut seminggu kemudian pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik. Pada tanggal 18 Oktober 2023, pengadu melakukan pemeriksaan ke dokter umum atas gejala yang dialami sebelumnya. Hasil konsultasi dengan dokter menganjurkan agar dilakukan pemeriksaan lanjutan bersama antara pengadu dan teradu. Pada tanggal 31 Oktober 2023, pengadu menghubungi teradu melalui pesan WhatsApp agar teradu juga melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh dokter. Kemudian teradu menjawab, "Iya, siap sayang." Selanjutnya, teradu mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan teradu yang dilakukan di Indonesia disertai dengan caption, "Semoga kita sehat selalu. Video bukti P15C." Dalam sidang pemeriksaan, teradu mengakui bahwa kata kita yang dimaksud dalam chat WhatsApp tersebut adalah teradu dan pengadu. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, DKPP menilai telah terjadi hubungan badan antara teradu dengan pengadu pada tanggal 3 Oktober 2023 sesuai dengan bukti P15A, P15B, P15C, P16, P20, dan P21. Berkenaan dalil aduan pengadu bahwa teradu menyusun dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2024, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu mengakui membuat dan menandatangani surat pernyataan aku pada tanggal 2 dan 5 Januari 2024. Bahwa surat pernyataan tersebut dilatar belakangi oleh kedatangan pengadu ke Indonesia dengan maksud menagih kepastian janji teradu untuk menikahi pengadu pasca kejadian pada tanggal 3 Oktober 2023. Bahwa pengadu datang ke Jakarta pada tanggal 9 Desember 2023 difasilitasi oleh teradu berupa tiket pesawat dan menyiapkan 1 unit apartemen dengan nomor 705 di Oakwood Suite Kuningan atas nama Wildan Sukoya untuk dipergunakan pengadu sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024 sesuai bukti pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya